Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu 31 Juli 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Berita pertama, dalam upaya mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini, pemerintah pusat kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana hal tersebut mendapat dukungan dari kalangan DPRD. Sebagai salah satu upaya menghambat dan memutuskan penyebaran pandemi COVID-19, terlebih adanya berbagai varian baru yang muncul, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Memang di sisi lain dampak dari perpanjangan PPKM dinilai akan menghambat perekonomian masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, perpanjangan PPKM juga berdampak pada bidang pendidikan khususnya yang ingin melanjutkan kuliah keluar daerah. Akan tetapi karena PPKM merupakan program dari pemerintah pusat yang harus dipatuhi setiap daerah, termasuk Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu provinsi menerapkan PPKM tersebut. Menurutnya, sebagai salah satu upaya mengantisipasi dan mencegah penambahan kasus COVID-19 pasca Idul Adha, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM di setiap daerah. Bahkan jika kasus COVID-19 di suatu daerah masih tergolong tinggi, maka tidak menutup kemungkinan PPKM akan terus diperpanjang sesuai regulasi yang berlaku. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran lebih luas, mengingat juga kemarin pada saat Idul Adha itu kan kadang-kadang orang mudik sana kemari kan. Nah demikian juga pada pasca Idul Adha ini, mungkin itu yang diambil pemerintah daerah dalam rangka menyikapi sehingga PPKM kita diperpanjang sampai tanggal 26. Nah dengan harapan ya mudah-mudahan benar-benar bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan varian-varian yang baru tersebut. Dan saya memang di Kabupaten Seruyan khususnya tidak terlalu berdampak ya, meskipun dampak itu ada, cuma tidak terlalu tidak terlalu besar dampaknya karena masyarakat Seruyan ini kan masyarakat petani dan nelayan, sisanya adalah PNS dan honorer kan. Nah, oleh karena itu masyarakat daripada pusing-pusing memikirkan PPKM, mending mereka bertani ataupun melaut kan. Diharapkan dengan adanya perpanjangan PPKM tersebut dapat menghambat dan memutuskan penyebaran pandemi COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal dan stabil. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kegiatan pelatihan jurnalistik terhadap mahasiswa Politeknik Seruyan, Ketua DPRD Seruyan menjadi narasumber dengan memberikan arahan terkait informasi hoaks yang saat ini sering beredar terutama di media sosial. Pada saat melakukan penulisan berita, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, di mana seorang wartawan tidak boleh membangun sebuah opini dan langsung menyebarkannya kepada masyarakat. Tentunya harus ada beberapa tahapan yang dilakukan agar berita yang disampaikan akurat dan kredibel. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menyampaikan, wartawan atau insan pers merupakan pilar kebangsaan yang sangat penting dan dilindungi oleh undang-undang, di mana keberadaan wartawan dapat mengurangi informasi bohong atau hoaks yang sering terjadi, dikarenakan setiap berita yang disampaikan oleh seorang wartawan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Menurutnya, insan pers juga menjadi bagian yang sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan, di mana pers dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh pemerintah daerah maupun DPRD, salah satunya keberadaan jalan yang rusak dan dimuat dalam karya tulisan atau pemberitaan, sehingga dapat diketahui oleh pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu,
Insan pers atau wartawan juga dapat menjadi tempat penyampaian pengaduan dari masyarakat yang mengalami kesulitan. Seperti pada pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak bahkan yang kehilangan pekerjaan, dan melalui pemberitaan yang ditulis tentunya hal tersebut dapat segera ditangani oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 sudah cukup tinggi dan maksimal. Namun saat ini Kabupaten Seruyan sedang kekosongan vaksin sehingga dinas terkait perlu meminta tambahan kepada pemerintah. Penyebaran pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus berlangsung dan belum dapat berakhir, sehingga vaksinasi perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan mengurangi penyebarannya. Namun ketersediaan vaksin juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, pemerintah daerah harus dapat mencari solusi dan jalan keluar terkait dengan kekosongan vaksin yang terjadi. Dikarenakan saat ini antusias masyarakat mengikuti vaksinasi sudah cukup tinggi dan baik, tentunya hal tersebut harus didukung dengan ketersediaan vaksin yang memadai. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah mulai mengerti bahwa vaksinasi sangat penting dan baik bagi kesehatan. Dengan mengikuti vaksinasi, masyarakat sudah membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19, namun dengan kekosongan vaksin tentu menjadi kendala yang terjadi saat ini. Kita meminta kepada pemerintah daerah agar memfollow-up terkait masalah kekosongan vaksin kita, ya kan? Karena memang saat ini antusias masyarakat dalam hal vaksin sudah tinggi sekali, kan? Beda dari kemarin-kemarin, kan? Memang butuh sosialisasi yang secara perlahan-lahan, sehingga sekarang mereka sudah mengerti bahwa untuk menekan angka naiknya COVID itu adalah vaksin salah satunya, vaksin, sehingga vaksin kita terbatas sekarang. Nah, ini merupakan dilema juga di kita ketika vaksin itu memang sudah familiar di masyarakat dibutuhkan, ternyata vaksinnya yang kurang. Nah, sehingga kita berharap pemerintah daerah agar memfollow-up untuk meminta vaksin tambahan agar semua masyarakat kita dapat vaksin semua. Diharapkan pemerintah daerah supaya dapat mengajukan tambahan vaksin kepada pemerintah provinsi maupun pusat agar seluruh masyarakat dapat tervaksin dan terlayani secara menyeluruh. Tim Liputan Seruyan TV. Berita selanjutnya, pada pendaftaran calon aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Seruyan hingga penutupan berjumlah sebanyak 1.296 orang pelamar. Adapun untuk formasi tenaga P3K guru sebanyak 445 formasi dan untuk CPNS sebanyak 851 formasi. Masa pendaftaran calon pegawai aparatur sipil negara sudah selesai dilaksanakan, di mana pada saat dilakukannya proses pendaftaran berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja para tenaga pendidik terutama yang berada di daerah pelosok atau desa terpencil sedikit kesulitan pada saat pendaftaran online. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan melalui Kabid Promosi dan Mutasi Ridwan Shah mengatakan, adapun jumlah pendaftar CASN yang masuk hingga resmi ditutup ada sebanyak 1.296 formasi, dengan rincian formasi P3K khusus guru sebanyak 445 pelamar dan CPNS sebanyak 851 pelamar, tenaga teknis sebanyak 290 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 561 formasi. Untuk pendaftaran seleksi calon ASN tahun 2021, sejak awal pendaftaran sampai dengan tadi malam jam sekitar tengah malam itu total pelamar sejumlah 1.296. Adapun rincian formasi terdiri dari untuk tenaga P3K guru itu sebanyak 445, sedangkan untuk calon PNS atau CPNS-nya sebanyak 851. Terdiri dari tenaga teknis sebanyak 290 formasi, sedangkan untuk kesehatan itu sebanyak 561 formasi. Ridwan Shah menambahkan, pada pendaftaran CASN tahun ini didominasi oleh masyarakat Seruyan dan jumlah pendaftar sendiri mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk pelaksanaan tesnya sendiri masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Tim Liputan Seruyan TV.
Dalam upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, maka harus ada keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif. Sejauh ini kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif sudah berjalan sangat baik, sehingga untuk lebih memaksimalkan peran dari keduanya harus selalu berkesinambungan dan berkeseimbangan, di mana eksekutif dan legislatif harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, legislatif harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya termasuk juga dengan pihak eksekutif. Apabila ada keseimbangan antara peran dan tugas tentu akan lebih mudah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, terkait dengan hal yang sangat diharapkan dan dicita-citakan yang diinginkan oleh masyarakat, pihaknya bersama dengan pemerintah daerah masih berjuang secara maksimal dan masih perlu kerja ekstra untuk mewujudkannya. Serta komitmen dari pihak DPRD pastinya akan dituntut terhadap semua agenda yang sudah tercantum dalam sistem pemerintahan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyebutkan bahwa pendirian perusahaan daerah tidak akan mematikan usaha masyarakat lokal, melainkan akan menampung hasil atau produk-produk masyarakat. Dalam pengoperasionalan perusahaan daerah juga dapat melibatkan pihak ketiga yang ingin bergabung, agar usaha yang dimiliki dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan penghasilan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, adanya Perusda tidak akan mematikan usaha milik masyarakat lokal yang sudah lama berjalan. Apabila ada rekan dari lokal yang ingin ikut bergabung pasti akan dipersilahkan karena terbuka untuk umum, di mana Perusda akan difokuskan kepada seluruh perusahaan besar swasta yang ada di daerah ini. Menurutnya, hal tersebut dilatar belakangi oleh para kontraktor yang menangani pekerjaan di PBS banyak berasal dari luar daerah, dan sangat sedikit rekanan dari lokal yang bekerja pada PBS tersebut, sehingga hal ini harus segera ditangani jangan sampai masyarakat Seruyan hanya jadi penonton. Selain itu, pihaknya juga tidak menginginkan orang yang mengelola Perusda tidak profesional, sehingga diharapkan saat proses seleksi pimpinan atau struktur kepengawasan, termasuk karyawan dapat dilakukan sebaik mungkin dan profesional. Tim Liputan Seruyan TV. Saat ini kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Seruyan menanam padi yang jenisnya epang. Legislator menyarankan ke depan agar masyarakat dapat menanam padi yang rasa atau jenisnya bervariasi. Mayoritas masyarakat dalam menanam padi saat ini kebanyakan yang berjenis epang. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat di daerah ini menyukai jenis beras tersebut dan mudah untuk memperoleh bibitnya. Namun untuk lebih meningkatkan pemasaran para petani agar dapat berkreasi dengan menanam beras jenis lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, sebenarnya tidak semua masyarakat menyukai beras jenis epang dengan tekstur sedikit keras. Untuk itu, petani juga harus mampu menanam beras jenis pulen dengan tekstur yang lebih lemah, seperti beras yang sering didatangkan dari wilayah Jawa. Menurutnya, petani harus mulai belajar untuk menanam beras yang rasanya bervariasi. Minimal mendekati dengan beras yang sering didatangkan dari Jawa, sehingga kedepannya tidak perlu lagi mendatangkan beras dari Jawa secara besar-besaran. Itu juga yang ditanam padinya tuh, misalkan padi empang, kita cari padi yang lain yang memang rasanya masuk di semua orang, itu rasanya yang masuk semua orang. Tentu misalkan ada macam beras kayak kalau Jawa kan ada beras cap lele dan sebagainya kan. Nah, kita coba belajar bagaimana cara kita menanam padi itu yang sama rasanya nanti dengan orang-orang Jawa yang mengirim ke kita. Hadi Nur menambahkan, apabila kedepannya para petani sudah mampu belajar menanam beras dengan jenis yang bervariasi, tentunya pendapatan para petani lokal akan mengalami peningkatan dan juga akan memberikan dampak baik untuk pendapatan asli daerah.
Tim Liputan Seruyan TV. Banyak kondisi jalan yang mengalami banjir apabila hujan yang terjadi cukup deras. Diharapkan pemerintah daerah untuk rutin secara berkala dapat melakukan pembersihan drainase. Beberapa hari yang lalu kondisi cuaca di Kabupaten Seruyan sering turun hujan deras, sehingga menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi tergenang air dan banjir, ditambah dengan kondisi drainase yang kurang baik sehingga tidak mampu menampung air dalam jumlah banyak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan melakukan perbaikan drainase, di mana dengan cara membersihkan sistem drainase yang tidak berfungsi dan melakukan pembersihan secara berkesinambungan, dipastikan kondisi jalan dapat dilewati dengan baik dan tidak menyulitkan pengguna. Politisi yang tergabung di fraksi Moto Gerindapan tersebut menambahkan, di mana hampir sebagian besar jalan maupun rumah warga mengalami banjir. Hal tersebut tidak lain dikarenakan curah hujan yang tinggi dibarengi dengan pasang surut air laut. Tentunya kejadian ini harus segera diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Beberapa drainase yang ada di Kabupaten Seruyan ini tidak berfungsi dengan baik. Dan kemarin saya pikir sudah ditanggapi juga oleh pemerintah daerah melalui Dinas PU, ada membersihi beberapa drainase, tapi saya pikir perlu dilanjutkan, ya. Perlu dilanjutkan, apalagi saat ini kan kondisinya memang sering terjadi hujan atau bahkan saat ini udah musim hujan kan. Memang jalan kita sebagian besar, bahkan bukan jalan aja, rumah masyarakat sebagian besar ada yang tenggelam, ya, ada yang celap lah bahasanya, ya. Nah, hal ini karena dibarengi antara pasang dan hujan. Oleh karena itu kami atas nama DPRD Kabupaten Seruyan berharap pada pemerintah daerah agar ini direspon, ya, dibenahi, ya. Karena memang banyak drainase kita yang tersumbat dan tidak berfungsi. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera merespon dan membenahi masalah tersebut, dikarenakan banyak drainase di daerah ini yang tersumbat dan tidak berfungsi, sehingga harus ada jalan keluar dan solusi yang dilakukan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada setiap orang tua agar mendorong anaknya untuk mengikuti kegiatan pramuka, karena sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dan pada tingkat pendidikan dasar ataupun menengah, untuk kenaikan kelas nilai pramuka harus mencapai predikat B. Tentunya hal tersebut harus dapat dipahami oleh setiap siswa dan para orang tua. Menurutnya, pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa harus memberikan pemahaman ke setiap sekolah agar kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat dihidupkan dan lebih diaktifkan lagi. Dan kepada orang tua siswa juga harus mendorong anaknya untuk dapat mengikuti kegiatan pramuka. Merupakan sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 itu kan ekstrakurikuler yang wajib. Dan untuk kenaikan kelas, ya, baik itu pendidikan dasar maupun menengah, itu kegiatan pramuka itu harus nilainya harus B. Nah, jadi harapan kami juga pemerintah daerah melalui sampai di tingkat kabupaten sampai kecamatan sampai ke desa, ya, memberikan pemahaman pada terutama di sekolahan agar kegiatan ekstrakurikuler itu dihidupkan lagi, diaktifkan lagi, dan tentunya juga kepada orang tua murid atau wali murid, nah, agar didorong siswa-siswinya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Selain itu, kegiatan pramuka juga menjadi tempat untuk mencetak pemuda dan pemudi yang disiplin serta berkarakter, sehingga kegiatan tersebut wajib untuk diikuti sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Tim Liputan Seruyan TV. Selain itu, guna melakukan pencegahan serta memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dewan meminta instansi terkait agar dapat melengkapi alat pemadam kebakaran pada desa-desa terpencil di daerah ini. Alat pemadam kebakaran pastinya sangat dibutuhkan oleh setiap desa, kecamatan, maupun kabupaten. Dengan lengkapnya sarana prasarana tentunya akan dapat mempermudah dan mempercepat proses pemadaman. Namun hingga saat ini masih ada beberapa desa terpencil yang fasilitas damkarnya belum memadai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, hal tersebut sering disampaikan oleh kepala desa maupun masyarakat setempat pada saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ataupun melakukan kegiatan reses, di mana setiap terjadinya kebakaran masyarakat sangat kesulitan untuk memadamkan, bahkan memerlukan waktu yang cukup lama. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, dengan adanya penambahan fasilitas alat pemadam kebakaran, tentunya akan sangat membantu proses pemadaman apabila kebakaran terjadi di daerah tersebut, di mana hal ini juga sejalan dengan upaya pencegahan terutama dalam penanggulangan bencana karhutla yang melibatkan unsur desa. Selain itu, saat ini sudah banyak masyarakat desa yang membentuk kelompok masyarakat peduli api. Tentu dengan adanya penambahan fasilitas damkar dapat mendukung keberadaan kelompok MPA tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19 agar tidak semakin meluas, Bupati Seruyan Yul Haidir beserta keluarga selesaikan tahapan penerimaan vaksin COVID-19. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus berlangsung dan belum dapat diakhiri. Dan salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengikuti vaksinasi. Tentunya apabila vaksinasi sudah berjalan dengan maksimal, bukan hal mustahil COVID-19 dapat berakhir. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, di mana saat ini dirinya telah mengikuti suntikan vaksin dosis kedua. Tujuannya agar kekebalan tubuh dapat meningkat dan antibodi semakin kuat, sekaligus membantu mensukseskan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurutnya, vaksin dosis pertama maupun yang kedua tidak ada efek yang dirasakan atau terjadi. Tentu hal-hal negatif yang masih membuat masyarakat ragu untuk mengikuti program vaksinasi sangat disayangkan. Bupati menambahkan, vaksin yang digunakan aman bagi tubuh dan sudah mendapat rekomendasi halal dari MUI. Untuk itu bagi masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi agar segera mendaftar, terlebih vaksin gratis bagi masyarakat dan sangat penting bagi kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.